Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan perkuliahan Teologi Sosial Politik. Hari ini kita secara khusus membahas tentang karakteristik teologi sosial politik. Sebelum membahas tentang karakteristik, tentu saya akan mengulang flashback tentang pendahuluan terlebih dahulu. Ya, kita ketahui ya teologi ya yang pada dasarnya ilmu mempelajari tentang ketuhanan. Jadi wilayahnya berbicara tentang substansi iman ya, substansi tentang sifat-sifatnya Allah ya. Tetapi seiring perkembangan zaman kita teologi sosial politik melahirkan sebuah wacana ilmu pengetahuan baru yang mana ya memiliki karakteristik dari teosentris menuju antroposentris ya. Artinya wilayah kajian teologi sosial politik bukan hanya wilayah kajian tentang iman saja, tetapi bagaimana sudah berbicara tentang solusi kehidupan sosial. Berikutnya ya Muhammad SAW sebagai ya pembebas budak ya, memerdekakan budak ya, memerdekakan ataupun mengangkat hak perempuan atau anak perempuan ketika itu ya. Nabiullah Muhammad SAW juga mengangkat beberapa kaum yang termarginalkan secara sosial ya di Madinah khususnya ya, bukan hanya kaum muslimin saja tetapi ya kaum Nasrani juga. Artinya dari konteks itu sejatinya Rasul itu adalah sebagai pelopor yang pencetus ya, bagaimana aspek-aspek al-wilayah iman, al-wilayah akidah ruhiyat ya dimenunjukkan bagaimana dalam konteks muamalah, dalam konteks kehidupan sosial politik dalam kehidupan manusia. Tentu ya konteks Islam sebagai resolusi ya konflik, Islam sebagai resolusi dalam kehidupan sosial, Islam sebagai resolusi dalam kehidupan politik. Islam tentunya memiliki aspek-aspek yang menyeliputi seluruh kehidupan manusia. Artinya Islam sebagai solusi dalam agamanya, dalam kehidupannya masyarakat. Mari kita berbicara tentang konteks ya, 3 aspek yang penting dalam teologi sosial politik. Yang pertama berbicara tentang al-adalah ya, al-adalah ini berbicara tentang keadilan ya. Yang kedua ya al-musawamah ya, berbicara tentang persamaan derajat, kesetaraan, egalitarianisme ya. Yang ketiga berbicara tentang aspek berikutnya, berbicara tentang al-hururiyah, kebebasan. Sekali lagi ya, karakteristik teologi sosial politik mencakup al-adalah ya, berbicara tentang keadilan, al-musawamah berbicara tentang persamaan derajat, al-hururiyah berbicara tentang kebebasan. Itulah aspek-aspek dalam teologi sosial politik. Berikutnya ya, bagaimana teologi sosial politik itu merekonstruksi gagasan teologi klasik ya. Artinya teologi klasik hanya berbicara tentang substansi imateri ya dalam wilayah keyakinan ya, tapi kita harus mengubah orientasi secara konseptual sistem kepercayaan dalam perubahan konteks sosial politik yang terjadi ya, yang mana teologi tradisional atau teologi klasik Islam lahir dalam konteks sejarah yang inti sistem kepercayaan atau keyakinan agama Islam, yaitu berbicara tentang transendensi ya Tuhan yang diserang oleh wakil-wakil oleh sekte-sekte budaya kuno. Itu catatan penting ya. Maksud teologi sosial politik ya ini bagaimana untuk mempertahankan nilai-nilai utama dalam ajaran Islam ya, dan memelihara kemurnian iman, memelihara kemurnian tauhid ya. Namun di dalamnya terdapat dialektika ya, dialektika itu ya berasal dari dialog dan yang mengandung saling menolak ya, hanya merupakan dialektika kata-kata.
konsep tentang ajaran Islam tentang Allah, manusia, masyarakat, dan sejarah. Ya, kita melihat konteks sosial politik ya telah berubah. Islam mengalami berbagai kekalahan di medan pertempuran sepanjang masa kolonisasi. Ya, maka konseptual yang lama masa-masa permulaan ya bermuara pada kebudayaan klasik yang harus dirubah menjadi konseptual yang lebih ya dinamis dalam menjawab permasalahan kehidupan sosial. Maka ya dalam bukunya Pak Hanafi ya beliau mengatakan sebagai ilmu perkataan teologi merupakan tentang analisis percakapan sebagai bentuk ucapan sekaligus sebagai konteks. Ya, teologi sebagai bentuk ucapan sekaligus sebagai konteks ia dalam merupakan pengertian yang mendasarkan diri pada keimanan. Ya, karena itu teologi ya sebagaimana ilmu-ilmu lainnya antropologi, ilmu tentang manusia merupakan tujuan perkataan yang sekaligus analisis perkataan. Hasilnya apa? Teologi merupakan nilai-nilai tentang kemanusiaan, bukan hanya berbicara tentang nilai-nilai atau ilmu ketuhanan, ya, aspek kehidupan sosial. Maka, ya, untuk menghasilkan teologi yang bercorak antroposentrisme, bagaimana teologi ini dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan sosial, bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan manusia, maka diperlukan redefinisi, ya, mengartikan kembali teologi dengan cara merumuskan konsep-konsep secara fundamental, secara dasar teologis agar sejalan dengan semangat pembebasan Islam itu sendiri. Ya, pada prinsipnya reformulasi ini merupakan suatu proses reflektif kritis secara teologis yang berlandaskan pada hasil pemaknaan atas teks-teks Al-Quran dan hadis dan pemahaman teks-teks kekinian secara kontekstual, realitas aktual, faktual. Dalam hal ini ya, ada 3 konsep teologis yang mendesak dari rekonstruksi agar berpihak pada paradigma antroposentrisme. Jadi maksudnya Pak Hanafi di sini bagaimana ya mereformulasikan kembali tentang ajaran-ajaran Islam yang hanya berbicara tentang doktrinal, tapi harus dikontekstualisasikan yang bersifat aktual faktual untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan sosial termasuk dalam pembebasan. Ya, maka dalam benang merahnya adalah memformulasikan teks-teks wahyu dalam kontekstual. Ya. Konsep tauhid, ya, ini perlu kita ketahui kawan-kawan. Pada dasarnya konsep ini merupakan doktrin pokok utama agama kita, ya, karena itu juga terbahas ya dalam ya teologi Islam klasik. Ya, pada teologi Islam klasik ya terdapat dialektika antara kebebasan manusia, free will, free act, seperti yang digagas teologi rasional. Ya, dan ketentuan mutlak di luar manusia, predestinasi Tuhan, predestinasi Tuhan. Ya, sebagaimana yang diidekan teologi secara klasik, ya. Jadi artinya konsep tauhid itu bagaimana memformulasikan tentang gagasan-gagasan free will free act ya untuk menginterpretasikan ya ketentuan-ketentuan Tuhan dalam kehidupan sosial. Artinya dalam teologi sosial politik gagasan tauhid tidak lagi dimengerti sebagai catatan ajaran tentang keesaan Tuhan, ya, melainkan dipahami sebagai kesatuan pribadi manusia yang jauh dari perilaku dualistik dan hipokrisi yang munafik dan perilaku oportunistik, ya, yang mana pikiran, perasaan, perkataan adalah identik dengan tindakan. Tauhid berarti pula kesatuan sosial,
yakni masyarakat tanpa kelas kaya dan miskin. Inilah ya menjadi pandangan yang artinya dalam agama kita yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya tergantung dari keimatannya. Tauhid ya kawan-kawan harus dipahami dan diyakini sebagai penggambaran adanya unity of Godhead, kesatuan dengan ketuhanan ya. Jadi dalam arti ya Tuhan masuk dalam wilayah kehidupan yang sifat-sifatnya Tuhan dapat dirasakan dalam kehidupan manusia, yakni sifat Rahman Rahim kita dapat menikmati. Yakni yang mana keyakinan atas kesatuan ketuhanan yang menghasilkan konsep ya, unity of creation, kesatuan dari penciptaan ya. Artinya manusia dengan Tuhan, manusia menginterpretasikan ajaran Tuhan dalam kehidupan sosialnya ya, yang mencerminkan kehidupan damai, mencerminkan tindakan-tindakan toleransi dan menjauhkan kekerasan. Artinya ini adalah bagaimana unity of creation, kesatuan penciptaan, bagaimana dia terkoneksi dengan ya ajaran-ajaran agama khususnya. Dalam konteks ini, secara sosial horizontal, kesatuan penciptaan memberikan satu keyakinan, yakni unity of making. Apa unity of making? Kesatuan nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana manusia dapat memanusiakan manusia, bagaimana mendudukan pada persamaan ya hak dan kewajiban manusia. Maka kesadaran secara teologis akan membentuk kesatuan kemanusiaan yang menegaskan bahwa tauhid menolak segenap penindasan ya atas nama kemanusiaan. Ya, itu kata kuncinya. Ya, unity of making, kesatuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks Islam, kesatuan kemanusiaan itu menghendaki adanya kesatuan pedoman hidup Al-Quran dan hadis bagi orang-orang mukmin. Dengan demikian, secara khusus tauhid ya memberi arahan kepada kesatuan tujuan hidup ya, bergerak menuju muara tunggal, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemahaman tauhid demikian ya tidak hanya diarahkan secara vertikal untuk membebaskan manusia dari kesesatan ya dalam bertuhan, namun secara sosial horizontal dikehendaki berperan sebagai teologi yang membebaskan manusia agar terlepas dari ya unsur-unsur penindasan. Ya, maka dalam hal ini catatannya cita-cita pembebasan manusia dari ketertindasan karena salah satu akidah ilahiyah. Ya, jadi kita sebagai muslim dilarang menindas antar sesama muslim. Ya, selanjutnya kita akan membahas secara luas tentang dimensi konsep keadilan sosial ya dalam perspektif teologi tentu. Konsep keadilan yang perlu kita pahami merupakan sebagai suatu doktrin atau ajaran-ajaran yang harus ditanamkan dan diperbincangkan oleh teologi Islam secara klasik. Ya. Dalam diskursus teologi Islam klasik, ya cenderung terfokus mata perbincangan soal-soal keadilan Tuhan, al-adl, ya. Maka konsep keadilan Tuhan yang diwacanakan Islam klasik terlalu membela Tuhan. Ya, dalam bukunya Pak Hanafi, teologi seharusnya berperan sebagai suatu ideologi pembebasan yang bagi yang tertindas dan suatu pembenaran penjajahan oleh para penindas. Ya. Teologi di sini berfungsi sebagai legitimate bagi setiap perjuangan kepentingan dari masing-masing lapisan masyarakat yang berbeda. Ya, tentu dalam konsep teologi ya, teologi sosial politik harus menanamkan nilai-nilai keadilan. Ya, yang mana secara spiritualitas ya konsep ini merupakan konkretisasi dari refleksi kritis
ya atas realitas manusia umat. Di satu sisi lain, tujuan utama Islam sebagai agama pembebasan. Ya, di sisi lain, pembebasan di sini dalam kerangka spiritualistik ya bukan hanya diarahkan pada struktur sistem ya saudara-saudara yang menindas, tetapi secara terus-menerus pada upaya membebaskan manusia dari hegemoni ya bagaimana wacana produk pemikiran keagamaan tertentu. Misalnya, spiritualitas ini seharusnya mengambil tempat dan peran aktif dalam kontekstualisasi teks-teks keagamaan atau konteks kekinian. Artinya secara spiritualitas kita dituntut ya dalam ajaran agama untuk merefleksikan ya pesan-pesan wahyu untuk dalam menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan penindasan atau hegemoni ya kekuasaan atau hegemoni penindasan. Maka dalam konteks amar ma'ruf nahi wal munkar, maka pemanaan secara konteks ya dengan melihat realitas saat ini ya akhirnya di wilayah praktis akan ya dapat dirasakan aktualisasi manifestasi teologi sosial politik yang membutuhkan keterlibatan aktif ya dari agama itu sendiri untuk menyelesaikan problem-problem sosial politik tentunya. Nanti kita akan membahas tentang teologi sosialnya Ibnu Khaldun. Tanpa itu ya bisa dipastikan ia akan menjadi gagal motivasi religius yang betul-betul transformatif, yang berdaya membebaskan, yang menyelesaikan kehidupan. Ya, maka secara aktif ya teologi seperti ini model manajemennya pada akhirnya akan bermuara tentang realitas sosial kemanusiaan yang lebih transformik, yang lebih termodel ya. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.